Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini mengisahkan seseorang yang dimasukkan neraka padahal dia adalah orang yang ahli ibadah. Hati-hati jangan sampai tertipu dengan ibadah yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Mengapa seorang yang ahli ibadah bisa dimasukkan neraka? Bukankah seharusnya orang yang taat beribadah mendapatkan balasan surga? Simak video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Tetapi jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Sebagai seorang muslim pasti kita mengharapkan jika kelak telah dipanggil oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Untuk mewujudkan harapannya, seorang yang beriman pasti berusaha dengan menjalankan ibadah kepada Allah, baik ibadah yang wajib seperti sholat, zakat, puasa, dan naik haji, dan ibadah sunnah lainnya. Tetapi tahukah saudaraku, banyak di antara kita yang tertipu dengan ibadah yang telah kita kerjakan, dan hal itu malah menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, padahal dia adalah orang yang ahli ibadah. Sahabat Umar bin Khattab bercerita tentang seorang yang begitu disiplin beribadah, namun ia tetap dimasukkan ke neraka. Bagaimana bisa seorang ahli ibadah justru tidak bisa masuk surga? Lantas apa yang menyebabkan seorang ahli ibadah masuk neraka? Yang pertama, dalam sebuah kitab Mawaidz Usfuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri disebutkan bahwa ahli ibadah itu gemar memupus harapan orang-orang dari belas kasih Allah. Entah apa yang ia perbuat sampai membuat orang-orang malah jauh dari Allah. Kita seorang muslim membuat muslim lain berputus asa terhadap kasih sayang Allah, maka Allah kelak di akhirat juga akan memutus kasih sayangnya terhadap orang tersebut. Berikan kabar gembira kepada saudara kita sesama muslim, jangan malah mencari pembenaran sendiri dan menyalahkan saudaranya dengan mengkafirkan, membid'ahkan, berkasih sayanglah. Yang kedua, dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad, Rasulullah SAW pernah berkisah tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel, yang satu sering berbuat dosa, sementara yang lain sebaliknya, sangat tekun beribadah. Yang terakhir disebut ini rupanya tak henti-hentinya menyaksikan saudaranya itu melakukan dosa, hingga mulutnya tak betah untuk tidak menegur. Berhentilah berbuat dosa, bentak yang merasa ahli ibadah. Lantas saudaranya yang pendosa menjawab, tinggalkan aku bersama Tuhanku, apakah kau diutus untuk mengawasiku? Saudara yang ahli ibadah pun menimpali, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan memasukkanmu ke surga. Dalam hadis ini, diceritakan ketika keduanya meninggal dunia, keduanya pun dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang ahli ibadah Allah mengatakan, apakah kau telah mengetahui tentangku? Apakah kau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku? Wahai malaikat, giringlah ia menuju neraka. Sementara kepada yang selalu berbuat dosa Allah mengatakan, pergi dan masuklah ke surga dengan rahmatku. Dari kisah ini mengajarkan kepada kita jangan merasa paling benar dan bangga dengan segala ibadah yang telah kita kerjakan. Apalagi sampai berucap yang sebenarnya adalah hak prerogatif Allah. Yang ketiga, dikisahkan Syekh Syafi'i radhiyallahu anhu telah mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang orang yang hafal Al-Quran, ahli sedekah dan jihad namun masuk neraka. Syekh Syafi'i merupakan seorang tabi'in yang masyhur. Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadilah Amal mengisahkan setelah mendengar hadis itu Syafi'i datang pada Khalifah Muawiyah dan menceritakan kepadanya hadis yang ia dengar dari Abu Hurairah itu. Muawiyah berkata, kalau tiga orang ini saja keadaannya seperti itu, lalu bagaimana dengan yang lain? Setelah mengatakan demikian, Muawiyah menangis dengan amat sangat sehingga orang yang melihatnya mengira bahwa ia akan mati jika menangis terus. Kemudian setelah sadar dan tenang ia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan berhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15 dan 16. Dari kisah-kisah ini kita bisa mengambil pelajaran berharga agar kita tidak berlaku sombong dengan ibadah yang telah kita kerjakan. Jangan sampai memvonis seseorang ini itu sebagai golongan kafir atau bukan, pasti masuk neraka atau surga. Sangat tidak dianjurkan untuk melangkahi Rabb, penguasa seluruh ciptaan. Islam menekankan kepada umatnya untuk muhasabah atau koreksi diri sendiri daripada mencari kesalahan pribadi orang lain, yang belum tentu lebih buruk di hadapan Tuhan. Semoga kita terhindar dari sifat sombong, hasud, dan tidak mengambil hak prerogatif Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.